Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Mas Nazik. Hari ini kita akan bahas tentang investasi di saham-saham atau perusahaan perbankan. Gimana cara analisisnya? Simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman semua, aku adalah salah satu orang investor yang sangat gemar sekali berinvestasi di perusahaan perbankan. Kenapa? Karena perusahaan perbankan itu safe from the risk. Jadi resikonya cukup kecil dan kita cukup aman untuk berinvestasi di sana secara jangka panjang tanpa harus berpikir secara rumit. Mengapa begitu? Karena returnnya lebih terjaga. Secara jangka panjang returnnya terjaga di antara 30, 20 hingga 40%. Itu cukup baik karena kita nggak perlu mikir lagi, pokoknya kita memiliki penglipatan dana sebanyak 30 hingga 40%. Terus kemudian juga saham-saham perbankan ini ya, itu tidak mudah digoreng teman-teman. Kita lihat saham-saham yang nilainya kecil-kecil itu sangat mudah sekali digoreng, naik turun, volatilitasnya terhadap melalui trader. Kalau perusahaan perbankan nggak mungkin mereka bisa goreng, karena perusahaan perbankan itu valuasinya sangat gede sekali ya, ribuan triliun rata-rata. Itu nggak ada yang bisa goreng. Istilahnya ikan segede gaban, mereka punya minyak setetes, nggak mungkin bisa digoreng. Nah itu yang menjadi alasan mengapa saham-saham perbankan itu cukup stabil, cukup aman dari resiko, sehingga kita memiliki pengembalian dana yang cukup bagus. Tapi memang hanya 30-40%. Kalau kita cari saham-saham yang beresiko lebih tinggi mungkin bisa sampai 60-70, tapi kan resikonya tinggi. Nah itu yang menjadi pertimbanganku dan aku sampaikan secara buka-bukaan ya terhadap teman-teman semuanya. Lalu juga kalau kita melihat perusahaan perbankan ini itu tegak lurus atau sejajar dengan perkembangan ekonomi. Artinya apa? Jika ekonomi ini bertumbuh atau pertumbuhan kredit ini terjadi, ekonomi bertumbuh, maka perbankan juga bertumbuh. Kita juga makin cuan. Nah, apa yang diprogramkan dari pemerintah itu adalah pertumbuhan ekonomi. Itu pasti tiap tahunnya 5% targetnya ya. Artinya apa? Kita memiliki kepastian secara policy atau kebijakan. Nah, ini juga yang aku senangi mengapa aku berinvestasi di perusahaan perbankan. Yang kedua, metodenya ini jelas perlu teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum terjun ke perbankan. Ada yang disebut dengan dalam laporan keuangan perbankan itu NPL dan NPF ya. Teman-teman perlu tahu perbedaannya dan bagaimana sudut pandang teman-teman bisa melihat NPL dan NPF ini sebagai latar belakang teman-teman berinvestasi. Net Performing Loan atau NPL ini adalah bagaimana perusahaan itu betul-betul menyalurkan uang dengan sangat baik dari mulai kreditur ke debiturnya. Bagaimana mereka bisa memperoleh pendanaan yang besar untuk kreditur yang untuk peminjaman yang besar pula, sehingga terjadi arus yang sangat lancar terhadap bank tersebut. Karena bank kan fungsinya hanya menyalurkan dana, mereka nggak punya uang sama sekali, mereka hanya menghimpun dana dan menyalurkan kepada yang butuh. Sehingga ketika penghimpunannya baik dan kebutuhannya lancar, maka akan terjadi arus yang deras dan cepat dan akan memperoleh bunga pengembalian yang cukup besar pula. Nah itu yang disebut dengan NPL atau Net Performing Loan. Itu akan ditunjukkan melalui data persentase bagaimana kredit yang kurang lancar seberapa, yang tidak lancar seberapa, dan setengah-setengah lancar seberapa, sehingga ketemu gross NPL-nya berapa dan netonya berapa. Dari thresholdnya OJK, threshold itu batas atasnya, maksimal NPL itu 5%. Jadi kalau ada perusahaan perbankan yang kreditnya macet, itu nasabahnya secara total itu harus di bawah 5%. Nah rata-rata perbankan di Indonesia masih di bawah itulah, terutama yang berizin ya. Kalau nggak berizin kita lupakan itu, kita bukan termasuk yang itu. Yang berizin itu rata-rata di bawah 5%, 2%, 3%, BNI itu 2%-an, itu bagus. Netonya juga lebih kecil lagi, sekitar 0,0-an, nggak ada 1%. Itu bagus pula. Jadi NPL teman-teman harus ketahui itu adalah kelancaran uang di bank tersebut. Kalau banyak yang macet, ditarik, ditagih, nggak bayar-bayar gimana dong? Itu kan uang kita juga. Nah itu salah satu alasan kita perlu tahu NPL. Yang kedua kita perlu tahu NPF. NPF ini Net Performing Financing. Bagaimana bank itu bisa memperoleh uang dari nasabah untuk bisa disalurkan. Bagaimana kita bisa menghutangi orang kalau kita nggak punya uang? Nah itu alasannya. Bagaimana bank ini bisa menggait nasabah sebanyak mungkin? Itu juga salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Mereka harus berpromosi, mereka harus punya sales yang bagus, sehingga mereka bisa menciptakan demand pembiayaan yang bagus, bisa menciptakan kondisi ekonomi global yang stabil, bisa memberikan daya beli dan prioritas belanja masyarakat. Teman-teman juga perlu tahu itu juga, daya belinya masyarakat bagaimana dan prioritasnya ke arah mana. Kemudian
teman-teman juga perlu memperhatikan suku bunga dari Bank Indonesia, apakah ini bagus untuk investasi kita atau tidak. Jika suku bunga lagi tinggi, pasti kredit akan banyak yang macet. Nah, itu perlu ditarik hubungannya atau korelasinya. Memang agak banyak yang perlu kita analisis ya, tapi itu secara gambaran kasar teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Suku bunga Bank Indonesia berpengaruh terhadap suku bunga bank karena akan berpengaruh terhadap kredit-kredit yang bisa mungkin macet gitu ya. Dan itu lebih bagus dalam hal pemasukan uang dari deposito nasabah-nasabah. Ya itu sisi baik sisi buruknya lah, teman-teman bisa pertimbangkan itu ya. Kemudian teman-teman, dari data NPL dan NPF itu kita bisa melihat dari laporan keuangan perbankan sehingga kita bisa berdiskusi tentang prospek dari bank tersebut ke depannya. Kalau aku sih berinvestasi ya di bank-bank yang sudah terkenal sebagai saham-saham yang blue chip lah ya, yang aman-aman banget tapi rate-nya nggak gede-gede amat. Karena aku mengejar investasi secara konservatif dan secara fundamentalis, jadi nggak terlalu agresif gitu ya. Nah kemudian kita juga bisa memperhatikan tren NPL bank tersebut dengan NPL bank yang lain atau bank tersebut dari tahun ke tahunnya, sehingga kita bisa lihat bagaimana perkembangan bank tersebut bagus atau lebih buruk. Nah itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk berinvestasi di bank tersebut. Baik Mas Teguh Setiari, semoga teman-teman cuan dari investasi di perbankan. Salam cuan, sampai jumpa.